Kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar dari Microsoft Excel, yaitu mengenal lembar kerja Microsoft Excel 2010. Baiklah, langsung saja. Yang pertama sekali, yang paling atas, kita sebut sebagai title bar, yaitu tempat atau panel yang menampilkan nama dari lembar kerja Excel yang sedang kita buka. Biasanya ketika kita membuka Excel untuk pertama kali, di sini akan tampil tulisan Book 1 strip Microsoft Excel. Nah, kemudian di samping kiri dari kita bisa menyebutnya dengan Quick Access Toolbar, yaitu panel yang berisi perintah atau icon-icon yang sering kita gunakan. Kita juga bisa mengatur apa saja yang tampil di sini sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di samping kanan dari kita, ini adalah panel kontrol jendela yang berfungsi untuk mengatur jendela Excel yang sedang kita buka. Di sini terdiri dari minimize, ya, mengecilkan, kemudian ada restore maupun maximize, dan juga ada close atau untuk menutup lembar kerja ini. Nah, lanjut di bawahnya, ini adalah bisa kita sebut dengan menu bar, yaitu barisan menu utama yang ada di dalam Microsoft Excel yang dia berisi pull down menu, yaitu menu-menu ataupun icon-icon yang akan tampil ketika kita mengklik salah satu dari menu bar yang ada di atasnya. Nah, yang toolbar ini, yang kecil-kecil ini bisa kita sebut dengan toolbar, yaitu barisan yang berisi icon-icon perintah untuk mempermudah dan mempercepat perintah kita di dalam Excel. Kemudian gabungan antara menu bar dengan toolbar yang ada di bawahnya, ini kita bisa menyebutnya dengan istilah ribbon atau tulisannya ribbon. Kemudian di bawah ribbon ini ada panel name box, yaitu tempat atau kotak yang menunjukkan posisi pointer Excel berada. Di samping name box ini ada kotak panjang yang bernama formula bar, yaitu kotak yang berfungsi sebagai navigator atau petunjuk dalam memasukkan data ke dalam sebuah sel. Kotak ini juga menampilkan isi data dari sebuah sel. Nah, di bawahnya ada kotak-kotak kecil. Ini merupakan kumpulan dari kolom dan baris. Nah, kolom yang saya tulis, ya, seperti yang saya tulis di sini, itu adalah barisan data yang membujur dari atas ke bawah, ya, yang biasanya diberi nama alfabetik, yaitu A sampai Z, kemudian dilanjutkan AA sampai dengan XFD. Nah, untuk bisa berpindah cepat ke ujung kolom maupun baris, kita bisa menggunakan gabungan tombol CTRL dengan tombol panah. Kemudian selain kolom, kita juga mengenal adanya baris. Baris adalah barisan data, ya, yang membentang dari kiri ke kanan maupun sebaliknya. Nah, baris ini diberi nama angka 1 sampai dengan angka 1.048.576. Nah, kemudian ada yang namanya sel, yaitu perpotongan antara kolom dengan baris. Nah, sel ini biasanya diberi nama tersendiri. Misalnya saja sel yang sudah saya ketik sel, ini nama selnya adalah B4, yaitu gabungan antara kolom B dengan baris keempat. Nama dari sebuah sel juga ditampilkan dalam yang namanya name box ini. Kemudian ada yang namanya range, ya, seperti yang saya blok ini. Ini adalah gabungan dari beberapa sel yang sedang aktif, ya, ataupun yang sedang dipilih.
Nah, nama dari range ini biasanya diberi nama dari sel yang paling sel kiri atas sampai dengan sel kanan bawah. Di bawah dari gabungan kolom dengan baris, ini ada tab sheet yang berfungsi menampilkan sheet yang sedang aktif dari sebuah workbook yang sedang kita buka. Nah, kemudian di bawahnya lagi, ini adalah bisa kita sebut dengan status bar, yaitu baris status yang menunjukkan kondisi atau status pointer ketika kita sedang bekerja dalam Excel. Nah, di samping kanan dari kita bisa melihat adanya scroll bar, ya, dua scroll bar vertikal dan scroll bar horizontal. Nah, scroll bar vertikal ini adalah panel yang bisa kita gunakan untuk menggulung lembar kerja Excel dari atas ke bawah. Sementara yang scroll bar horizontal ini kita bisa menggunakan untuk menggulung tampilan Excel dari kiri ke kanan. Kemudian di bawah dari scroll bar ini ada panel page view yang berfungsi mengatur tampilan dalam lembar kerja Excel. Bisa berfungsi mengecilkan, ya, memperkecil maupun memperbesar tampilan. Nah, kemudian selain itu kita mengenal ada kotak-kotak hitam ini, ya. Kotak-kotak hitam ini biasanya kita sebut sebagai pointer. Pointer merupakan sebuah tanda penunjuk lokasi dalam Microsoft Excel yang akan bergerak dari sel yang satu ke sel yang lain. Gerakan ini bisa kita lakukan dengan mengklik pada sel yang lain ataupun juga menggerakkan dengan tombol tanda panah yang ada di keyboard. Kemudian dalam sebuah pointer ini di kanan bawahnya ada yang namanya fill handle. Fill handle adalah tanda persegi kecil yang berada di pojok kanan bawah, ya, yang biasanya bermanfaat untuk proses pengkopian atau penyalinan data secara cepat, ya, yaitu dengan cara klik dan drag and drop. Selain itu, kita juga harus mengenal yang namanya worksheet dan workbook. Nah, kalau diibaratkan sebagai sebuah buku, workbook ini adalah satu buah buku yang penuh. Sementara worksheet adalah lembar kerja yang ada di dalam sebuah buku tersebut.